Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Maha dekat. Kita tidak memerlukan perantara. Kita tidak memerlukan perantara untuk bisa meminta kepada Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang tersirat di hati, Allah mengetahui semua kebutuhan kita, keperluan kita, yang bahkan kita sendiri tidak tahu keperluan kita yang sesungguhnya. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita, jumlahnya, waktunya, bentuknya. Tidak ada yang lebih tahu selain Allah. Allah lah yang Maha baik, yang walaupun kita kurang baik, tetap saja diurus. Walaupun kita kurang syukur, tetap diberi. Walaupun kita kurang ajar, tetap diajari. Dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Ini pertemuan bukan kebetulan. Ini pertemuan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Semoga Allah ridho. Selain menakdirkan bertemu, juga Allah meridhoi sehingga jadi kebaikan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita kaji kitab Al-Hikam nomor 113. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 113. Ar-'arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a gharillahi qararuhu. Seorang arif tidak kunjung hilang rasa hajat kebutuhannya dan tidak pernah merasa tenang atau bersandar pada sesuatu selain Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah tidak pernah berhenti keperluannya kepada Allah, dan hatinya tidak pernah merasa nyaman bersandar kepada selain Allah. Tidak. Makin kenal ke Allah, makin yakin bahwa segala-galanya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak ada nikmat yang bisa datang tanpa izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Allah pemilik langit bumi berikut segala-gala yang ada. Dan hanya Allah lah yang kuasa memberikan untuk kita apa yang kita inginkan dan apa yang terbaik bagi kita. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Dalam segala hal, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Contoh, kalau kita sakit, pada umumnya ketika sakit, yang dipikir pertama sakitnya, yang kedua obat atau dokter. Tapi bagi seorang yang mengenal Allah, ketika dia sakit apapun, dia yakin sakit ini dengan izin Allah. Jadi sakit itu membuat dia ingat kepada Allah. Ini tubuh milik Allah. Tubuh ini tidak mungkin sakit kecuali izin pemiliknya. Jadi yang pertama dilakukan sesudah yakin ini dengan izin Allah, dia pasti akan meminta kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah. Bukan obat, bukan dokter, tapi Allah dulu. Karena dia yakin kalau Allah menghendaki dia sembuh lewat obat, kita akan ketemu dengan obat itu. Kalau kita akan disembuhkan Allah, syariatnya, sebabnya lewat dokter, kita jumpa nanti dengan dokter itu. Jadi tidak bisa lepas dari Allah. Sakit itu menambah kesibukannya bersama Allah. Makin sakit, dia makin yakin ini sakit penggugur dosa. Dosa sedang digugurkan dengan sakitnya ini. Apakah sakit fisik maupun sakit hati, dihina, difitnah, dijelek-jelekan, atau apalah yang membuat hati perih.
diganggu dengan yang membuat hati kita terluka, kita tahu yang ngeganggunya juga makhluk ciptaan Allah. Tidak mungkin dia ganggu kita tanpa izin Allah. Masa Allah mengizinkan orang jelek ke kita? Ya nggak apa-apa. Terserah Allah. Allah mau menggugurkan dosa kita. Salah satu penggugurnya disakiti, akan ada yang nyakiti. Dia dapat dosa. Kita berguguran dosa. Maka ada yang ketika, ini tidak usah ditiru ya, ini tingkat tinggi. Ada yang nempeleng, kenapa saudara nggak membalas? Yang nempelengnya minta maaf. Ya karena saya tahu ketika tempelengan itu jatuh ke wajah saya tahu begitu banyak maksiat di wajah ini. Dan inilah penggugurnya. Maka bagaimana mungkin saya gugur dosa, sedangkan saya benci kepada saudara yang menjadi jalan dosa saya gugur. Udah saya maafkan, dan hasilnya orang itu jadi minta maaf. Nah, kalau belum masuk ke makom ini, ya tidak usah juga saudara repot-repot, bisa ditonjok nanti ya. Jadi sadar, ya Allah, ini tempelengan terjadi dengan izinmu. Ini zolim, dia akan dapat dosa. Kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Tapi kenanya ke wajah kita, pasti ini ada urusan dengan dosa kita. Wa ma bikum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa kepada kita diundang oleh tangan kita, oleh perbuatan kita. Maka sakit bentuk apapun ke Allah. Dan dia ridho. Maksudnya ridho bagaimana? Ya ini tubuh milik Allah. Kalau Allah bikin sakit apapun, ya sesuka pemiliknya. Sedangkan pemilik tubuh ini adalah yang maha baik, yang tidak pernah berbuat buruk, maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Jadi kalau sesuatu terjadi pada diri kita, pasti Allah itu sudah memperhitungkan sebaik-baiknya. Pasti baik bagi kita. Kalau kita menyikapinya dengan baik. Ridho, sakit gigi, ridho. Aduh ya Allah, sakit sekali ya Allah, ampun ya Allah, mana obatnya, gitu aja. Istighfar sambil doa, sambil cari, tolong cari dokter, boleh itu. Obat ini di mana, boleh. Tapi nggak ketemu itu obat kalau Allah nggak menakdirkan ketemu. Nggak ada nanti jalan pertolongan. Jadi serba lambat, obat nggak ketemu. Padahal bisa jadi obatnya tuh dekat. Tapi oleh Allah dibuat aja agak jauh supaya makin rontok dosanya, makin menghibak kepada Allahnya. Tidak susah Allah menyembuhkan sakit gigi, ya. Tidak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu baru bab sakit. Sama dalam hal apapun. Mau bicara ke istri, bicara ke suami, bicara ke anak, bicara dalam rapat, apalagi pidato, ceramah, harus minta tolong ke Allah. Kita bicara, kalau tidak dibimbing Allah bisa ngawur niatnya, ngawur kata-katanya. Mungkin kita sedang banyak melihat di media sosial perkataan yang bicara tapi yang dengarnya geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin bisa bicara seperti ini? Kalau tidak ditolong oleh Allah, apalagi sekarang sudah ada jejak digital, berat ini. Sepatah dua patah kata bisa celaka kita. Satu-satunya cara adalah minta tolong kepada Allah. Kita bicara tidak penting dikagumi orang, membuat orang terkesan kepada kita, membuat orang memuji ceramah perkataan kita. Apa perlunya? Keperluan kita bicara, perkataan kita diterima oleh Allah jadi perkataan yang baik.
berulang disampaikan. Ini ceramah ini sebetulnya bukan urusan saya dengan jamaah. Karena saya tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Saya tidak bisa mengubah siapapun. Bicara ini hakikatnya adalah urusan saya dengan yang maha mendengar. Apakah saya bicara niatnya ikhlas, atau ingin dikagumi, atau ingin dianggap sudah ilmunya tinggi, ma'rifatnya tinggi, pengetahuannya luas, hafalannya, oh ini bisa banyak ini. Bicara begini bisa niatnya pamer diri. Ingin nampak lebih dari kenyataan, ingin diakui. Ini bisa bicara begini. Jadinya dosa. Maka Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, jadikan perkataan ini perkataan yang Engkau terima. Sudah. Wah, bicaranya kurang keren, tidak apa-apa. Kalau Allah ridho, Allah hujamkan ke hati, mungkin sepatah dua patah kata, izin Allah saudara bisa berubah. Dan itu yang bisa melakukan hanya Allah. Makanya memberi nasihat ke istri, ke suami, kalau mau ke anak, tidak usah terlalu bertele-tele, panjang lebar. Karena yang bisa memasukkan kata-kata kita ke hati itu bukan kata-kata piawainya mengatur kata, tapi Allah. Allah melihat keikhlasan kita, Allah mengetahui kejujuran kita. Gitu. Jadi tidak usah heran kalau ulama yang ikhlas itu bicaranya tidak banyak, manfaatnya yang banyak. Beda dengan kita. Sampai berbuih kita memberikan nasihat, tetap tidak ada yang ngerti. Tahu kenapa? Karena kita juga nggak ngerti dengan yang kita omongin. Nih belajar hadirin. Tidak sedikit orang belajar, niatnya mendakwahi orang lain. Tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau kita belajar itu untuk mendakwahi diri sendiri. Berapa banyak kita menghafalkan dalil untuk agar orang lain tahu. Tapi pertanyaannya, kita mau tidak pakai dalil ini untuk diri sendiri? Banyak kita mempersiapkan nasihat yang bagus untuk keluarga, untuk anak. Sebetulnya nasihat itu untuk diri. Allah lihat nih, kita serius tidak memperbaiki diri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dirimu dulu, baru keluarga. Nah, karena kita merasa kita yang bisa menasehati, anak-anak dengar ya. Dari gayanya saja sudah. Bapa menginginkan kalian menjadi manusia seutuhnya. Tidak boleh separuh-separuh. Kalian harus menjadi manusia bertakwa. Aduh, bagus, sesuai dengan preambul dan undang-undang. Nggak usah gitu-gitu amat. Bicara yang tulus. Pakai hati, banyak minta ampun kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu yang saya nasihatkan ini diri pun belum mengamalkannya sepenuhnya. Tapi semoga nasihat ini jadi amal soleh. Engkau yang bisa membulak-balik hati. Begitu, jadi bicara saja yang diandalkan Allah. Jual beli, yang nakdirkan terjadi transaksi itu Allah, bukan piawainya bicara. Kita bicara adalah amal soleh. Tidak usah pakai bohong, tidak usah dilebih-lebihkan. Nanti tidak jadi kebaikan buat kita. Kalau takdirnya bukan rezeki kita, pasti nggak beli. Kita udah dapat dosanya. Tapi kalau kita bicaranya baik, benar, ikhlas, nggak jadi beli, kita dapat pahalanya. Sama, bapak nasihatin istri, istri belum mau mendengar nasihat bapak, kalau ikhlas udah dapat pahalanya. Tidak harus waktu dinasihati langsung nunduk, langsung minta maaf, enggak. Mungkin oleh Allah didelaykan pas malam-malam tafakur. Wah, benar juga.
Ya, benar yang dikatakan. Waktu di depan kita mah, Bapak ngomong aja, nasehatin diri sendiri dong, jangan ngomongin saya. Tapi pada waktu sendiri, dibalikan hatinya, mudah. Makanya jangan mengandalkan kata-kata kita, kepiawaian kita, keahlian kita. Andalkan Allah, walaupun kita berkata, tapi kita yakin Allah yang bisa membulak-balik hati. Bagi kitanya Allah yang menolong lisan, bagi orang lain yang menyimak Allah yang memasukkan pemahaman. Jadi tidak ada acting-actingan dalam segala hal. Kalau nanti ketemu dokter, jangan seperti dokter yang bisa menyembuhkan. Dok, tolonglah, hanya dokter lah. Tumpuan harapan saya itu disimak oleh Allah. Enggak boleh begitu. Dokter, bagaimana sakit? Ya, sakit sekali. Level berapa sakitnya? Saya kira level 11 ini udah. Sakit sekali. Ada obat anti sakit kah syariatnya? Kita bicara apa adanya, tapi tetap sandaran kita Allah yang menghilangkan sakit. Kalau makan obat, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan sehat, sakit. Saya niat makan obat ini jadi amal soleh, menyempurnakan ikhtiar. Hanya Engkaulah yang menyembuhkan, bukan obat ini. Bismillah. Maka beda hadirin. Kan dikisahkan itu ada ini penceramah Australia punya teman yang luar biasa, sangat menjaga makanannya, luar biasa ilmu kesehatan, dia olahraga, dia diet, dia tidak apapun yang kira-kira membuat tubuhnya rusak, dan hasilnya kena kanker. Dia merasa, bagaimana ini, saya sudah lakukan, perasaannya akan selalu sehat, akan panjang umur, ternyata kena cancer. Akhirnya dia menyadari bahwa tubuh ini ada yang punya. Ya, hadirin, untuk jadi sakit itu 1001 jalan ini. Untuk meninggal ini 1001 jalan ini. Sangat banyak jalan kita meninggal dalam sekejap. Lagi duduk begini mungkin tidak meninggal. Itu roboh. Horor sekarang mau pindah. Makanya saya kalau di tempat masjid yang besar menjauhi kipas angin yang gede atau lampu yang berat itu. Ya ikhtiar saja hadirin. Turun dari sini, apa yakin selamat? Oh, ada yang wafat di tangga di sini dulu. Nyebrang, apa yakin selamat? Makan bakso, berapa banyak yang meninggal lagi makan bakso? Ya, ketelen. Atau ada hanya karena di sini karang dan dia akhirnya meninggal. Kenapa? Ya ada seorang preman itu karang dipiju dan dipukuli meninggal karena karang di sini. Ngarang ini ada. Maaf ya. Tidak aman, tidak ada jagoan, tidak ada hebat, tidak ada yang terlatih super sehingga dia bisa selamat. Gak. Yang ada itu cuma satu, kekuasaan Allah. Christopher Reeve, tahu siapa? Superman, bintang film yang jatuh dari kuda, lumpuh sekujur tubuhnya. Salah sih pakai jadi bintang Superman. Diuji, lumpuh, jatuh dari kuda, sekejap aja. Yang naik sepeda di puncak, tidak pernah menduga naiknya hebat, pulangnya remnya blong, jatuh ke jurang. Sekejap dimanapun. Makanya enggak mungkin kita berlindung, tidak mungkin kita tidak berlindung ke Allah. Dimanapun, kapanpun, sekejap bisa terjadi apapun yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Benar? Apakah kalau punya kekuasaan bekal berjaya terus? Kita lihat di media, sekejap saja ada anaknya cinta monyet, mukul karena cemburu, ujungnya bapaknya hartanya habis di penjara, sekejap saja, yang tidak pernah terbayang itu. Mudah hadirin, semuanya serba mudah. Maka orang yang mengenal Allah itu
selalu berlindung kepada Allah, selalu berharap pertolongan Allah dalam hal apapun yang baik. Ada yang mau menghafal, siapa yang punya otak ini? Ini mau menghafal Quran harus minta tolong. Luruskan niat, ya Allah, saya akan menghafal Quran. Catatkan setiap huruf yang saya baca membuat engkau ridho seperti yang dijanjikan Rasul. Teman ada yang hafalannya bagus, cepat hafal, bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah yang membuat dihafal, tidak ada iri dengki. Ada teman yang lebih lambat dari kita hafalannya, ikut mendoakan, tidak ada puas. Kalau ghil itu kan puas, dia gitu belum tentu ingat, iri. Yang ini baguslah, kamu lebih lemot dari saya. Bagi kita bukan masalah hafal Qur'annya, tapi setiap huruf yang dibaca diterima oleh Allah, ridho. Diulang-ulang makin banyak pahalanya, ya kan? Orang meremehkan kita, yang gak apa-apa. Ya memang kita remeh, kita doakan kebaikan saja. Jadi belajar itu harus benar-benar minta pertolongan Allah. Bukan masalah IQ, tapi masalah berkah. IQ kan Allah yang buat. Apakah kalau kaya pasti bahagia? Kalau kaya bahagia, paling kaya paling bahagia. Yang terjadi berapa banyak yang paling kaya bunuh diri? Enggak ada kaitan antara jumlah kekayaan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu wa qana'ahullahu bima ata. Puas, bahagia dengan apa yang Allah berikan. Apakah kalau cantik, cakep pasti bahagia? Terserah mau jawab atau enggak. Yang penting saudara bahagia, ya. Apakah kalau cantik, ganteng pasti bahagia? Bukan tidak, belum tahu ya. Belum nyobain kan? Itu baru di Cina aktris yang terkenal, penyanyi terkenal, kok tahu takdirnya lihat, hadirin nggak sengaja ya. Bunuh diri, stres. Yang enak tuh lihat wajah, ingat ke Allah, itu yang bahagia. Kalau lihat wajah, enggak ingat ke Allah, stres. Jadi pel, ini hidung kutil. Terus komplain. Penyebabnya bukan enggak punya wajah, enggak ingat Allah. Ya, terserah Allah, kita mau diapain juga. Ini miliknya, benar? Bagaimana kalau susah tidur? Siapa yang bisa nidurin? Siapa yang bisa? Kata-katanya mengandung makna berbeda itu. Siapa yang bisa tidur? Apa? Apa dengan meniduri bedanya? Astagfirullahaladzim. Kalau kita tidak bisa tidur, siapa yang membuat kita bisa tidur? Tapi kita lebih sibuk lihat jam. Jam 12 belum tidur, cilaka. Makin cilaka. Mau tahu rahasianya supaya kalau susah tidur bisa tidur? Nggak usah mikirin tidur. Zikir saja. Ini rahasianya ya. Tapi ini rahasia nih. Mau tahu? Kalau memang usak-usak, biasanya kita susah tidur itu karena mikir. Segala dipikir yang tidak selesai malam itu. Jadi caranya kalau memang udah nggak enakan, bolak-balik, ambil wudhu. Allah melihat kita berwudhu. Kalau masih belum tidur juga, sholat 2 rakaat. Doa, ya Allah saya mau tidur. Baca ayat kursi yang bagus dengan artinya, ya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pahami artinya, tiupkan, usapkan ke seluruh tubuh. Tenang saja, bisa 3 kali bagus. Gak usah mikirin tidur, Allah sudah tahu.
Kalau kita tidak tidur seperti apa rasanya? Udah tahu persis, karena yang bikin babak belurnya juga Allah. Dah, doa yang penting. Ada sebetulnya doa, cuman saya lagi lupa doanya. Dulu saya pernah susah tidur di rumah sakit, waktu sakit pakai doa itu tidur. Nah, karena sekarang enak tidur, jadi doanya udah lupa ya. Ada tapi di Google ya, lihat saja. Dulu pernah waktu sakit tuh susah tidur, sampai makan obat tidur enggak mempan juga, makin stres. Akhirnya enggak, sudah. Bismillah, terserah padamu ya Rob, engkau sudah tahu apa yang terbaik. Pokoknya saya mau zikir. La ilaha illallah. Kok nggak tidur-tidur sih? Udah jam 4, berarti tidur dia. Karena tadi ketika itu jam 12:30 ya. Karena ada kok, waduh saya nggak tidur-tidur, kenapa saya muterin jam ini kok jadi jam 6? Berarti tidur dia. Udah zikir saja, pasrahkan diri ini ke Allah. Itu yang jarang kita lakukan. Semuanya dipikir, semuanya diselesaikan. Enggak. Semuanya diserahkan kepada Allah, segala-galanya. Nanti kita ikhtiarnya gimana? Dibimbing oleh Allah. Jadi seperti pakai Google Map, kita menyerahkan diri ke Google Map, dibimbing oleh Google Map, benar? Asal kita mau patuh. Itu mesin, itu juga takdir Allah, Google Map, Waze itu, ya. Jadi inilah masalah kita. Ke Allahnya telat, ke Allahnya enggak bulet, ke Allahnya basa-basi, asal-asalan. Doa juga. Rabbana atina fid dunya, tungguin. Rabbana atina fid dunya, astagfirullah, tungguin. Astagfirullah. Masa istighfar emosi begitu? Minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Yang benar dong. Kalau istighfar itu yang enak, ampun ya Allah, astagfirullah. Tadi ngobrol berlebihan. Harusnya nggak diceritakan, astagfirullah. Oh tadi ngobrol ria, ya Allah, astagfirullah. Tadi mata kurang terjaga, aduh astagfirullah. Waktu tadi 15 menit dipakai sia-sia, astagfirullah. Sholat duha banyak tidak khusyuknya, astagfirullah. Tadi ada yang minta tolong, udah cuman segitu, telat. Sedekah padahal takdir. Ada yang minta bantuan tidak seberapa, itu pasti engkau yang menggerakkan. Tapi kok berat ngeluarinnya, astagfirullah. Istighfar itu pakai isi. Bagus, astagfirullah. Tapi Allah tahu. Kita teh minta ampun enggak hatinya. Ada penyesalan tidak? Kan inti dari istighfar itu penyesalan, kemudian minta ampun. Nah begitulah hadirin. Jadi dalam hal apapun selalu minta pertolongan Allah. Dalam hal apapun. Qadarullah misalkan mules. Atau ya maaf ya, ini sengaja saya menyampaikan ini. Gimana, apakah di toilet kita bisa zikir? Gak mungkin kita gak ingat Allah, ya perut juga milik Allah, cuma jangan dibunyikan. Ya Allah, mules. Di hati, ya Allah. Ya siapa? Perut ini milik siapa? Siapa yang bisa bikin enak selain Allah? Asal bedanya jangan dijaharkan. Di sini banyak anak kecil, ini saya jadi kagok bicaranya. Tidur nak, ini urusan orang dewasa. Sebagian teman-teman kan usianya yang sama SMA sekarang sama, udah 61 dengan A. Saya mau cerita ini tapi banyak yang belum nikah. Istrinya juga sudah cukup usia. Jadi kurang begitu ngeh lah lihat suami teh ya.
beda dengan zaman dulu. Nah, mungkin ini yang dewasa nanti mengertilah. Kebanyakan jadi jengkel karena beda frekuensi antara keinginan suami dengan ketidakinginan. Coba doa, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Daripada jengkel, marah-marah, jadi penyakit baru. Doa, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Yang membuat ingin tidak ingin juga adalah Allah. Gimana kalau tetap tidak ingin? Nanti Allah yang bisa menghilangkan keinginan yang ingin. Aduh, ini saya berat sekali ceramahnya, hadirin. Rumit. Ada yang nggak usah, biasa aja deh ya. Ini tidak terjangkau oleh ada yang nggak usah dipikirkan. Jadi sama yang belum punya jodoh tapi banyak keinginan, minta ke Allah supaya dikurangin sepanengnya, tensinya. Ya gimana belum ada pasangannya? Banyaknya nggak minta ke Allah, akibatnya ya berbagai cara yang tidak jadi kebaikan. Bahkan ada yang jadi dosa. Pasti tidak minta, karena syahwat juga Allah yang menanam. Kalau Allah mau ngambil, ya ambil saja. Dibuat jinak, ya jinak. Maaf ya, saya bicara seperti ini karena sedikit yang mengandalkan Allah. Jadinya emosi, bertengkar. Ya sudah, saya tidak mau berpanjang-panjang nih, jadi pada pengen nikah begini. Jangan, ada masih SD ya. Dalilnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Jadi kalau enggak doa ya enggak dikasih. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka Anda patuh ke Allah, enggak usah ribet, patuh aja kepada Allah dan yakin bersenantiasa dalam kebenaran. Selama ini aja kita error, ditolong oleh Allah. Pak, Bu, ini ya, pertemuan ini sekarang. Ini tidak kebetulan. Ini diatur Allah. Ada tidak yang selama mendengar ceramah ini, kemudian hatinya berkata, ini jawaban yang saya perlukan. Ada nggak yang begitu? Jawab, saya nggak maksa hadirin. Nggak ada juga, nggak apa-apa. Ada yang begitu? Karena Allah tahu semua pertanyaan yang ada di hati masing-masing. Kegalauan, mencari tahu harus gimana, dan doa. Dan boleh jadi salah satunya, solusinya atau ilmunya, ya kesempatan ini tersampaikan. Makanya, oh iya ya, saya jarang ke Allah dulu doa kalau mau ketemu suami. Saya takut suami saya marah karena galak. Udah doa dulu, tidak usah doa yang ya Allah jinakan. Jangan begitu, itu juga seperti ke binatang buas ya. Ya Allah lembutkan, enak. Mau ngebangunin anak, mau membangunkan anak, pegang kakinya atau belai rambutnya kalau anaknya memungkinkan ya, karena anak juga yang sudah kakek-kakek, ini yang remaja lah. Bangun sayang, tangan ke anak, hati ke Allah. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, ini anak milikmu. Ampuni saya ya Allah, Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang baik, belum jadi contoh, belum mendidik dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Engkau tahu dosa dan maksiat yang saya lakukan, tapi izinkan anak ini jadi anak soleh. Bangunkan ya Allah, bangun sayang, sudah waktunya sholat subuh yuk. Sudah? Misal kata anak begitu. Udah gak apa-apa, sing sabar aja.
Bismillah ya Allah, Engkau yang membangunkan. Begitu, jadi jangan hehehe, hudang sia, dahar wae maneh. Kamu mau masuk neraka? Nih, horor begini. Kata si anak teh, ini teman saya sholatnya belum bagus, tapi lembut. Ibu kelihatan sering sholat tapi galak begini. Jangan-jangan sholat yang bikin galak. Tuh bahaya. Kenapa? Karena kurang ke Allahnya. Ke Allah. Ada seorang ibu punya anak autis 3. Kalau tidak ingat ke Allah, suaminya meninggal. Bayangkan anak 3 autis sedang dan berat, lalu suami wafat, tanggung sendiri. Apakah ibu ini berkeluh kesah? Tidak. Kenapa? Ini anak titipan Allah. Ini anak Allah yang menciptakan. Allah pasti punya rencana terbaik untuk anak ini. Kalau ibu meninggal bagaimana? Kalau saya meninggal, Allah ada. Allah yang menciptakan anak-anak ini. Pasti Allah bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nanti bagaimana? Ya mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Tidak harus semuanya terpikir oleh kita. Tenang itu. Yang penting sekarang saya lakukan yang terbaik. Kalau besok lusa saya meninggal pasti ada jalannya. Saya berbaik sangka kepada Allah yang maha baik. Ndud dengan Isoh mungkin sedang nonton. Isoh kakaknya lumpuh sudah 46 tahun. Adiknya Ndud kurang lebih 42 tahun, lumpuh, berbaring, tidak bisa kemana-mana. Pertama wafat ibunya. Kemudian beberapa waktu yang lalu ayahnya. Gimana itu yang 2 di rumah? Gimana itu? Tidak bisa turun. Teh Isoh malah tangannya sudah kaku bengkok. Ndud juga berbaring. Gimana itu? Ibu meninggal, bapak meninggal. Tetap saja ada yang ngurus. Ajid namanya. SSG juga. Ada saudaranya, tetangganya ada yang ngirim. Cukup. Insya Allah sedang nonton sekarang. Dibikinkan rumah oleh Allah. Ada tempat berteduh. Allah pasti mengurus semuanya. Makanya jangan suka stres mikirkan yang akan datang. Kita boleh memprediksi. Kita harus mempersiapkan dengan baik. Tapi Allah ya gaib. Ini yang biru-biru ini peserta pelatihan kemerdekaan. Kemerdekaan dari kerja ya kan? Pensiun. Tenang Pak. Berapa tahun lagi pensiunnya? 3 bulan lagi? Tenang dong. Belum. Ya. Ada yang pensiun 3 tahun lagi stres. 3 bulan tenang Pak. Karena nggak tenang juga tetap pensiun. Dan siapa tahu bulan depan meninggal. Oh makin stres sekarang.